Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa Lensa Olahraga, kali ini saya bersama tim Lensa Olahraga akan mengupas olahraga dirgantara di Kalimantan Selatan, yakni olahraga para layang. Seperti apa keseruan mereka saat latihan para layang dan seperti apa sensasi serunya naik para layang ini? Terus ikuti kami di Lensa Olahraga. Salam olahraga, salam sehat pemirsa Lensa Olahraga. Cabang olahraga para layang sepintas terlihat seperti terjun payung maupun gantole. Namun, olahraga para layang tentu berbeda. Kali ini pemirsa, kita akan membahas seperti apa dan bagaimana olahraga para layang ini dari segi teknik dan persyaratan terbang lainnya. Kalau kita sudah Halo Bapak, permisi Pak, selamat siang. Gimana kabarnya Pak? baik. Baik Pak ya, oke Ya. siap. Ini lagi ngelihat mereka latihan para layang ini Ya. Pak ya, di sini Pak ya. Ini emang tempat mereka latihan atau seperti apa Pak? Ya, ini salah satu tempat yang cukup bagus untuk kita mulai latihan karena lerengnya cukup, anginnya juga kadang-kadang berhembus stabil. Ya. Jadi untuk latihan pemula ini salah satu tempat yang ideal. Oke, jadi ini salah satu pilihan untuk latihan bagi para pemula nih Iya, Pak ya. betul. Kira-kira ada ketentuan nggak Pak untuk ukuran tebingnya nih Pak? Harus berapa tinggi? Kalau untuk latihan ya kita mulai dari mungkin 10 sampai 300 meter gitu. Oke. Tapi untuk siswa di awalan antara 10-20 meter itu untuk belajar take off landing. Iya, Itu yang keseimbangan bagus gitu, Pak ya? kan bisa cepat untuk naik turunnya, belajar take off dan landing. Oke. Olahraga para layang saat ini mulai dikenal dan diminati masyarakat. Meski olahraga ini terbilang beresiko, tidak menyurutkan niat masyarakat untuk mencoba olahraga udara yang satu ini. Di bawah binaan dan arahan para pilot senior, para calon penerbang para layang antusias mengikuti latihan. Mengikuti apa yang diberikan, mulai dari teknik menggunakan parasut dan teknik terbang. Pengurus FASI Kalimantan Selatan yang berkolaborasi dengan Tahura Sultan Adam dan para pilot senior yang berasal dari Jogja maupun dari Puncak Bogor menggelar pelatihan bagi calon-calon atlet para layang bagi yang masih pemula maupun senior. Nah, Bapak sendiri nih Pak sebagai senior di bidang ini Pak, kira-kira udah berapa tahun menggeluti dunia ini Pak? Saya 33 tahun. 33 tahun Pak ya? Olahraga para layang. Wah, udah terbang kemana-mana udah. Alhamdulillah bisa jalan-jalan kemana, Iya. melihat Indonesia melalui para layang. Waduh, keren sekali. Nah, Pak, mereka ini Pak yang sedang latihan ini disebut apa Pak? Olahragawan, atlet atau apa nih Pak? Kalau di para layang kita sebut penerbang. Penerbang ya? Nah, sekarang ya dia belajar dalam proses untuk menjadi seorang penerbang. Kalau sekarang kita bilang ya siswa penerbang lah. Oke, calon nih Pak ya? Ya. Oh, jadi mereka ini perlu lisensi juga untuk penerbangan Pak? Oh ya, nanti dia pendidikan, kemudian setelah memenuhi syarat tertentu, dia akan ujian praktek, teori, dan kemudian mendapatkan lisensi sebagai penerbang pemula. Jadi nggak asal terbang aja itu Pak ya? Ya, ada prosesnya. Oke, perlu berapa bulan itu Pak untuk mendapatkan lisensi itu? Kalau cuaca bagus, progres siswa bagus, 10-15 hari itu seseorang bisa mendapatkan lisensi. Oke, semua orang itu Pak yang mau belajar ini? Iya, makanya terkait dengan progresnya bagus enggak, gitu. Cuacanya bagus enggak, karena kan ada dua variabel. Kita mempunyai skill untuk bisa belajar cepat, yang pertama. Yang kedua,
kalau kita mempunyai skill dan bisa belajar cepat, tapi kalau cuacanya tidak mendukung, ya pasti percuma juga. Dua hal itu menjadi dua variabel yang harus kita lakukan dan kita punyai agar bisa cepat. Iya. Nah Pak, untuk alatnya sendiri nih Pak, kira-kira ada ukuran khusus nggak Pak untuk tiap orangnya? Iya, alat para layang ini ada satu terkait dengan berat badan, yang kedua terkait dengan performan parasutnya, terkait dengan kemampuan orang. Jadi kalau dari sisi berat badan, berarti parasut itu mempunyai ukuran XS, S, M, L. Kayak baju juga Pak ya? Tergantung dari bodi seseorang. Dalam hal ini terkait dengan berat badan seseorang. Nah, kemudian dari sisi kinerjanya ada parasut untuk pemula, parasut untuk menengah, ada parasut untuk advance. Jadi tergantung, kalau memang masih pemula ya disarankan pakai yang pemula. Kalau yang sudah advance bisa pakai yang lain. Sesuai dengan kapasitasnya nih Pak ya. Nah kira-kira Pak untuk latihan sendiri ini ada teknik-teknik khusus nggak Pak? Yang dengan kata lain misalnya ada sebutan-sebutannya teknik apa itu Pak? Ya kalau untuk lepas landas, untuk lepas landas itu kita ada dua cara. Yang pertama adalah lepas landas langkah maju atau forward launch. Yang kedua, lepas landas langkah berbalik atau reverse launch. Itu dua cara lepas landas. Nah, kemudian kalau sudah terbang ya secara khusus kita belajar tentang manuver-manuver, belok kiri, belok kanan. Pengendaliannya, ibaratnya nyupirnya lah Pak. Ya, seperti orang mengendalikan mobil lah. Kita mempunyai alat kemudi yang sangat sederhana yang kita sebut pegangan tali kemudi, kiri dan kanan. Kalau kita mau belok kiri, tarik kiri, belok kanan, tarik kanan. Kalau kita mau menambah kecepatannya, naik tangannya. Kalau mau pelan, diturunkan. Gitu. Seperti itu pemirsa ya. Sederhana sekali, makanya belajar para layang itu mudah, simple. Dengan instrumen yang sederhana kita bisa terbang. Nah, tetapi meskipun sederhana dan simple, tetap harus dilakukan dengan safety yang baik sehingga ketika kita mengadakan kegiatan terbang itu betul-betul aman, nyaman, dan kita jadi nagih gitu. Meskipun mudah mungkin banyak orang yang masih takut ini Pak ya. Nah ini Pak untuk sebagai orang pemula nih Pak, Lani nih Pak ya, kira-kira kalau mau belajar para layang ini perlu menguatkan otot apa dulu nih Pak yang diperlukan? Kalau secara fisik sih kita tidak secara khusus belajar atau melakukan latihan khusus untuk biar kuat enggak. Sebagai seorang yang sudah biasa olahraga itu cukup. Artinya kita mempunyai endurance dan kebugaran cukup, itu sudah cukup. Nah, maksudnya kalau ingin terbang tidak harus menjadi pelari. Kalau mau penerbang harus belajar game kan. Nah, kita normal saja. Orang yang sehat, bugar itu sudah cukup. Intinya asal mampu aja ini Pak ya. Jadi itu kilas atau mungkin sedikit pencerahan dari Bapak nih Pak ya terkait teknis macam-macam. Terakhir nih Pak, harapan Bapak sendiri sebagai senior di bidang ini nih Pak untuk olahragawan atau mungkin para penggiat para layang ini Pak. Apa tuh harapannya ke depannya? Ya, para layang ini adalah kegiatan yang positif, sehingga kita mendorong untuk kegiatan para layang ini bisa menyebar di seluruh Indonesia. Di setiap provinsi, kabupaten, kalau bisa mempunyai komunitas yang banyak. Karena tadi kalau ada destinasi baru, kemudian ada para layangnya, destinasi itu akan cepat dikenal. Unik gitu Pak ya. Karena para layang boleh dibilang sebagai magnet. Benar. Sebagai daya tarik utama sebuah tempat sehingga orang datang. Beda dengan olahraga lain ya. Naik gunung, sepeda, mungkin kan biasa saja. Tapi kalau ada para layang, orang umum yang tidak terbang pun bisa tertarik gitu. Bisa merasakan langsung melihat, Pak. Gitu kan. Jadi bisa jadi tontonan. Semoga aja olahraga seperti ini bisa berkembang di Indonesia Pak ya, lebih maju lagi gitu Pak ya. Terima kasih banyak Pak sudah memberikan ilmu ke Lani, ke pemirsa juga di Lensa Olahraga pada kali ini Pak ya. Semoga sukses dan semangat untuk mendampingi mereka ini Pak ya. Salam olahraga Pak. Saya pamit ya Pak ya. Lanjut Pak ya. Siap Pak. Misi Pak. Justru olahraga para layang adalah olahraga dengan risiko tertinggi.
Oleh karena tingginya risiko yang dihadapi, maka tinggi pula teknik dan pemahaman yang harus dimiliki para penerbang para layang. Di Kalimantan Selatan, olahraga ini mulai digandrungi oleh kalangan pelajar yang masih belia. Naura Salsabila misalnya, yang masih berusia 13 tahun. Masih ada kurang atau gimana tadi? Masih kurang. Kurang di mananya tuh? Megang togelnya kurang. Togelnya mana? Yang ini. Oh, kurangnya gimana tuh jadi kurang? Megangnya kurang bener tadi. Ada tekniknya juga. Iya, ada. Oke. Salsa, ini Lani lihat nih Salsa yang paling muda di sini. Iya. Umurnya berapa? 13 tahun. 13 tahun. Iya. Udah nyoba ini. Udah. Ini dukungan orang tua atau emang niat Salsa atau gimana? Niat sama dukungan orang tua. Jadi keluarga support juga ya? Iya. Wah, udah berapa lama latihannya? Baru 3 hari. Oh, 3 hari. Jadi ini Iya. serentak 3 hari semua nih baru? Iya, serentak 3 hari. Oke. Kenapa tuh Salsa memilih olahraga ini? Suka tantangan aja sih. Suka tantangan? Iya. Wow. Kebalikan Lani ya. Oke. Kira-kira nih ada teknik yang masih belum Salsa kuasai nggak sampai sekarang? Yang susah banget dikuasai ini? Menurut saya sih enggak. Nggak ada? Enggak. Udah bisa semuanya nih? Udah bisa. Tinggal apa yang kurang lagi tuh? Megang togelnya ini yang sama kemarin. Emang tekniknya ada apa aja sih? Pegang togel, terus megang research-nya. Oke. Ini masang harness sama lihat situasi angin dulu. Oke. Ya, sama ini. Breaknya terlalu dalam, kalau masih terbang jangan segitu, separuh aja. Menarik gini biar digulung. Ya tinggal dipelajari lagi Iya. gitu ya. Kalau teknik penerbangannya ada apa aja tuh? Ada lari, Lari, terus speed, speed, pressure, Jangan sama nuin parasut om. full break ya? iya full brake. Oke, full break itu merem ya? Iya, ngerem buat stopping. Oke. Salsa asli orang mana? Saya di Landasan Ulin. Oh, orang Kalimantan Iya, Selatan Kalimantan juga. Selatan Ya, juga. oke. Nah, terakhir nih Salsa, kira-kira ada nggak harapan buat olahraga para layang ini? Ada, Apa tuh harapannya? mau jadi atlet. Wah. Tapi udah ikut lomba sebelumnya atau Belum, baru belum? ini. Baru ini ya? Iya. Jadi Salsa berharap jadi atlet para layang, semoga Iya. kabul ya dan bisa membanggakan Kalimantan Selatan ke depan. Segitu aja, segitu aja ya. Oke, Tahan, silakan lanjut ya, semangat ya. Terima kasih Kak. Oke, semangat. Oke. Dan kalangan parubaya dan lansia yang berusia di atas 50 tahun, seperti Bapak Sujarno yang merupakan pensiunan TNI. Ternyata olahraga para layang sangat diminati masyarakat dan cukup membuat penasaran bagi yang melihatnya. Meski olahraga ini memiliki tantangan yang sangat besar. Halo Kak Darno. Halo. Halo. Sore Pak. Sore. Wah, itu keren sekali Pak. Perfect. Menurut Bapak itu sudah bagus atau gimana Pak? Ada yang kurang? Belum. Belum. Apa yang kurang Pak? Yang kurang yang jelas tuh tekanan angin kurang. Tekanan angin ya. Ya. Oke. Selain itu juga mungkin ini kan ceritanya latihan yang diperbanyak untuk kemahiran mendarat dulu. Iya. Kalau di udara semuanya sudah bagus itu kawan-kawan itu. Iya. Semuanya sudah bagus. Tinggal pada saat mendaratnya yang belum. Oke, jadi masih ada kurang tekanan angin Ya, kurang tekanan, kurang Oke. kencang anginnya. Oke, nah Lani penasaran nih Pak. Boleh ngobrol sebentar Pak ya? Oh, boleh, boleh. Oke, ini Pak Darno ini kira-kira kenapa tuh memilih untuk menggeluti hobi ini Pak? Saya kepingin memajukan wilayah Kalsel ini di Indonesia ini, terutama dari para layangnya. Iya. Itu yang dari dulu saya inginkan. Permasalahannya kalau dulu saya di TNI agak sulit sedikit bergabung dengan di luar. Tapi sekarang saya sudah pensiun, saya akan eksis untuk Kalsel. Itu pada intinya itu. Mudah-mudahan nanti Kalsel juga mendukung. Iya. Terutama ya kegiatan kami ini. Ya, kalau untuk atlet kayaknya nggak mungkin. Yang muda masih banyak. Begitu kalau yang saya kepinginnya didukung dan kita meramaikan wisatanya. Iya. Kalau wisatanya nanti bisa rame, otomatis akan banyak dikunjungi rekan-rekan para layang di daerah lain. Mempromosikan Nah, juga. iya, itu harapan saya sebenarnya. Waduh, keren sekali. Ini Bapak sudah berapa lama nih pelatihan ini? Baru mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, berarti hari ketiga ini. Oh, hari ketiga? Iya, hari Baru ketiga. aja? Iya. Udah sebagus tadi ya?
Waduh. Ya perasaan saya sih belum bagus. Saya lani orang awam yang mungkin bagus lah. Wah, keren ini. Tapi kira-kira nih Pak, untuk tekniknya sendiri saat latihan nih, teknik apa yang masih belum Bapak kuasai hingga sekarang? Teknik pendaratan dengan ada istilah pengereman atau presnya itu, habis itu terus balik badannya menghentikan payung, itu yang belum. Itu yang namanya belum apa tuh? Full break. Full break. Full ya? breaknya itu yang kurang bagus. Gitu. Kenapa Pak? Sampai sekarang masih sulit untuk menguasai itu? Ya karena kita ini pada saat kaki sudah mendarat full break, habis itu kan seharusnya balik badan menghentikan payung. Tapi sampai sekarang ya maklum saja karena memang dunia ini awam bagi saya ya. Ya paling selama ini kayaknya selama 1 hari ini 2 kali aja tadi saya yang tepat gitu. Ini menurut saya juga nggak tepat karena posisi payung di sebelah kanan saya. Yang seharusnya posisi payung tuh di depan. Nah, itu. Terakhir nih Pak, harapan Bapak terhadap olahraga para layang ini apa Pak? Harapan saya di Kalsel bisa berkembang. Amin. Terus kalau mungkin ada event yang ya mungkin tingkat nasional atau seperti ada kegiatan yang baru-baru ini di Gresik. Terus di Banyuwangi itu ada kegiatan Gunung Ijen. Itu kemarin dibuka triathlon dikaitkan dengan para layang. Pembukaannya ada para layang. Nah, kami dari Kalsel ini sebenarnya kepingin dikirim ke sana. Ya ikut meramaikan dunia itu. Kalau sudah kita bisa ke sana, otomatis kan Kalsel ada ternyata. Terpromosikan iya, gitu, Pak, itu. Ya? Waduh, termajukan juga macam-macam. Ya, semoga aja para layang ini bisa semakin berkembang di Kalsel. Amin. Ya. Terakhir Pak, kita yel-yel dulu. Oke, kalau saya bilang lensa olahraga, Bapak jawab salam olahraga. Oh, ya. Siap Pak? Siap. Bapak ini tegas nih orangnya nih. Coba Pak ya. Oke. Speed dulu. Lensa olahraga, salam olahraga. Terima kasih banyak Pak. Oke. Selamat latihan lagi Pak. Semangat Pak. Semangat. Di Tahura Sultan Adam Mandiangin sendiri, lokasi take off menuju spot landing atau mendarat memiliki ketinggian 300 meter lebih dari permukaan laut dengan kolerengan yang baik. Dan tentunya dengan kondisi ini menjadikan Tahura sebagai spot yang cocok untuk olahraga udara seperti para layang. Siap. Di Tahura Sultan Adam Mandiangin sendiri, lokasi take off menuju spot landing atau mendarat memiliki ketinggian 300 meter lebih dari permukaan laut dengan kelerengan yang baik. Dan tentunya dengan kondisi ini menjadikan Tahura sebagai spot yang cocok untuk olahraga udara seperti para layang. Sebelum melakukan terbang tandem, biasanya sang pilot akan melakukan arahan atau briefing bagi penumpang. Halo Mas, selamat siang. Ya, siang Mas. Waduh, lagi ngapain nih Mas? Nih, kita lagi prepare mau terbang solo sama terbang tandem. Tandem, ya oke. Jadi ini persiapan untuk terbang para layangnya ya? Iya, kita lagi prepare. Mas, ini ngapain aja, terus apa yang disiapin nih? Ya, kita lagi prepare ini, ngecek bahan harness, cek payung, kita lihat ini juga apa cuaca. Cuaca ya, anginnya ya? Angin, arah angin. Ya, sebelum terbang itu Mas kira-kira apa dulu yang ditentukan nih? Anginnya seperti apa? Kita lihat ini, lihat visual sekitar. Jadi kita lihat cuaca, arah angin, kalau anginnya cukup, anginnya bagus, headwind dari depan, kita bisa terbang. Dan sama ini awan-awannya harus diperhatikan juga. Kenapa tuh awannya? Awannya ya ini, apa kemungkinan bisa terjadinya hujan atau apa gitu. Iya, jadi harus teliti terhadap cuaca sekitar nih, ya. Bisa terbang ya. Ya, kita harus. Untuk angin sendiri nih Mas, dari arah mana supaya bisa terbang nih? Kalau dari take off sini kita arahnya timur selatan, Mas. Baru bisa terbang ya? Ya, arah timur dari selatan. Kalau sebaliknya apa tuh Mas?
Kalau sebaliknya kita ini kan nggak bisa ngembang payungnya, ya. Payung ini ya? Kedorong. Dia harus melawan angin biar payungnya bisa ngembang sempurna. Nah, boleh tahu nggak nih Mas alat-alat detailnya seperti apa nih? Apa aja nama-namanya? Ini ada payung ya? Payung, parasut, ya. Parasut payung utama ini yang payung solo. Jadi jadi solo sama yang tandem itu beda payung? Beda. Bedanya di ukuran. Ukurannya kalau yang tandem kan buat 2 orang. Jadi ukurannya lebih besar. Kalau yang solo kan menyesuaikan berat si pilotnya. Terus kemudian ini ada harnessnya. Ini harness buat solo ya? Harness buat solo. Ya, 1 orang. Dalamnya ini ada apa aja ini Mas dalam? Ini ada bantalan, ada bantalan buat punggung, ini ada cadangan, parasut cadangan ketika si payung utamanya nggak berfungsi lagi, jadi ini cadangan. Jadi tarik gitu ya? Iya, ditarik. Tapi ada ini apa? Ketinggiannya harus cukup. Berapa? Ketika ya sekitar ininya 50 meter, itu udah ini ya, lebih tinggi lebih aman. Tapi kalau di bawah 50 meter udah nggak aman. Karena kita kan. Jadi ini solo ya. Iya, terus ada helm, ini helmnya. Oke, boleh pegang Mas? Ya. Oke, jadi ini helmnya ya. Kemudian itu ada harness tandem. Boleh lihat Mas? Ya, boleh, silakan. Kita lihat harness tandemnya. Ini harness buat pilotnya. Kemudian ini konektor buat ke payung, sama ke harness penumpang. Ini buat pilot ya? Ya, buat pilot. Yang ini buat si penumpang. Ini buat penumpang yang di tandem nih. Pilot sebelum naik ini Mas, sebelum naik para layang ini apa yang harus disiapkan oleh para pengunjung nih? Yang tandem. Oh, yang si ini penumpang. Yang masih pemula tuh nggak tahu apa-apa tuh. Iya. Kalau untuk tandem, yang pertama sih nggak takut ketinggian, tidak sama nggak punya penyakit jantung, epilepsi, ya, kemudian yang penting sehat, tidak habis mengkonsumsi malah juga di atas takutnya ini ngeplay. Yang sehat sama berani Mas. Iya, sama safety-nya diutamakan, harus pakai sepatu, kemudian pakai helm. Iya. Sudah. Itu ya. Oke. Guys, kita mau terbang. Mulai dari posisi duduk, pemasangan alat keselamatan, dan tata cara take off dan cara landing yang tepat dan benar. Hadirnya olahraga dirgantara para layang yang terbilang baru di Kalimantan Selatan ini diharapkan dapat menjadi olahraga yang dapat mengangkat prestasi Kalimantan Selatan pada ajang kejuaraan baik lokal maupun nasional dan melahirkan para penerbang yang memiliki kualitas yang handal. Olahraga para layang juga terkait dengan promosi pariwisata yang dimiliki Kalimantan Selatan. Ada dampak positif yang diberikan dari perkembangan olahraga ini kepada daerah di sektor pariwisata. Oke, lari. Terus. Woi, pemirsa. Alhamdulillah, Lani lagi di atas bersama Mas Takur. Ini Mas ya. Ini sedang ada di ketinggian 300 meter dari permukaan laut dan sensasinya lumayan ekstrem. Mas, ini gugup loh Mas. Oke. Ya. Nah, untuk payungnya sendiri di atas kita tuh. Silahkan lihat. Wah! Maju terus olahraga Banua, Kalimantan Selatan.
Pemirsa, tibalah kita di penghujung acara kali ini dan saya bersama tim Lensa Olahraga pamit undur diri. Jangan lupa olahraga untuk kesehatan kita. Dan sampai jumpa di episode Lensa Olahraga berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.